Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, yakni tentang membiasakan diri berbuat baik. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jikalau seorang hamba itu mendekat padaku barang sejengkal, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Dan jikalau seorang hamba itu mendekat padaku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedepa. Dan jikalau hamba itu mendekati aku dengan cara berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan bergegas." Hadis riwayat Bukhari. Jika kita memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar kita, dapat kita lihat bahwa beberapa orang memiliki kecenderungan tertentu. Misalnya, orang yang terbiasa berbuat maksiat dalam hidupnya, dari hari ke hari ia akan semakin terjerumus ke dalam lubang hitam yang kelam. Namun sebaliknya, orang yang suka sholat berjamaah ke masjid, maka ia akan ramah ke tetangganya, rajin berinfak, rajin sodakoh, maka berbahagialah kehidupannya dan keluarganya. Semakin seseorang memperbanyak dan membiasakan diri berbuat baik, maka semakin banyak pula pintu-pintu kebaikan yang lain akan terbuka baginya. Sebagaimana hadis qudsi yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa semakin tinggi kualitas dan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin dekat pula kita kepada Allah, insya Allah. Salah satu kunci kesuksesan hidup kita adalah bagaimana cara kita membiasakan diri berbuat baik. Semakin kita terbiasa berbuat baik, maka semakin mudah pula jalan kita menuju hidup yang bahagia. Agar dapat terbiasa dalam melakukan ibadah atau amalan perlu kita lakukan secara berulang-ulang. Misalnya, sholat 5 waktu tepat waktu, berpuasa sunnah 2 kali seminggu, dan juga sholat sunnah duha setiap paginya. Maka insya Allah kebaikan-kebaikan tersebut yang kita lakukan akan membawa kita menuju kebaikan-kebaikan yang lainnya. Namun terdapat permasalahan awal yang biasa dijumpai, yaitu kesulitan untuk memulai. Dalam memulai sesuatu memang terkadang rasanya lebih sulit daripada ketika melaksanakannya. Ibarat mendorong mobil yang mogok. Ketika mobil belum bergerak, dibutuhkan tenaga yang lebih besar dan lebih kuat. Namun ketika mobil sudah dapat bergerak, tenaga dan dorongan yang dibutuhkan lebih kecil. Demikian pula halnya dengan memulai sesuatu dan ketika melaksanakannya. Dan ada pula permasalahan lainnya, yakni sifat manusia yang suka menunda. Padahal perbuatan baik janganlah ditunda. Jika kita ada keinginan untuk menunda, maka tundalah keinginan tersebut. Tundalah untuk menunda, seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Bersegeralah untuk beramal. Janganlah kamu menundanya hingga datang 7 perkara. Apakah akan terus kamu tunda untuk beramal, kecuali jika sudah datang kemiskinan yang membuatmu lupa, kekayaan yang akan membuatmu melewati batas, sakit yang merusakmu, usia lanjut yang membuatmu pikun, kematian yang tiba-tiba menjemputmu, dajjal, suatu perkara gaib terburuk yang ditunggu saat kiamat, saat bencana yang lebih dahsyat, dan siksanya yang amat pedih. Hadis riwayat Tirmizi. Salah satu cara untuk mempermudah kita dalam memulai suatu amalan atau ibadah adalah dengan mengetahui akan besarnya manfaat yang akan dirasakan. Insya Allah segala hambatan atau godaan yang membuat kita tidak melakukan suatu kebaikan dapat kita lewati dengan keyakinan yang kuat. Oleh sebab itu,
kita wajib untuk mencari ilmu tentang fadilah atau kelebihan dari suatu amalan atau ibadah. Bahkan untuk menguatkan hati kita, perlu kita mencari ilmu secara terus-menerus dan berulang kali. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat beberapa pengulangan yang bertujuan agar manusia semakin ingat. Walaqad syarafna fi hadzal qur'ani liyadzakkaru, yang artinya, dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah mengulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka manusia selalu ingat. Dan ulangan peringatan tersebut tidak lain hanyalah menambah mereka lari. Quran Surat Al-Isra ayat 41. Jadi, mulailah lakukan perbuatan baik yang ingin kita lakukan mulai sekarang. Janganlah menunda niat atau keinginan baik kita. Dan jika belum yakin, perluas dan perdalamlah ilmu kita agar kita semakin yakin. Insya Allah akan selalu ada jalan bagi orang-orang yang berniat baik. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.